Mas Bay, cara chat Candy biar nggak belang dong. Solusinya gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel BR Plus Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu terus selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image lur. Oke, di depan ini ada media ya, sesuai dengan requestan teman-teman yang kemarin pertama itu kita bahas tanpa epoksi. Terus di sini kita bahas lagi tanpa epoksi. Nah, cuma ada sedikit perbedaan. Kalau di awal kemarin sengaja kita buat stop di 800 ya. Untuk ukuran gridnya yang kita pakai yang awal itu stop di 800. Kalau teman-teman yang baru bergabung mungkin boleh lihat video sebelumnya ya. Nah, kenapa di sini saya bedakan? Ternyata untuk ukuran DMS di 800 itu memang ternyata masih terlalu kasar teman-teman, dan itu sangat rancu untuk teman-teman yang mungkin baru terjun di dunia refinishing. Kenapa saya bilang rancu? Karena gini, kalau grid yang terlalu kasar ya, apalagi tanpa epoksi seperti ini, itu rawan sekali yang namanya keriting, dan dia juga rawan untuk meninggalkan jejak ketika nanti misalnya berhasil ya, tapi jejak baretannya itu sangat bisa tertinggal di situ. Nanti dilihat basecoatnya kok ada baretan amplasnya. Nah itu. Tapi kemarin saya coba di situ sih aman, cuma untuk teman-teman kan beda lagi ya. Kalau saya spray gun yang saya pakai itu nozzle-nya rata-rata besar, jadi untuk viskositas cat yang saya pakai itu lumayan tinggi, jadi aman dan bisa menutup baretan tinggalan dari 800. Nah gitu ya. Kalau teman-teman yang mungkin masih pakai nozzle kecil kan itu sangat rawan. Karena apa? Karena biasanya kalau nozzle kecil otomatis cat atau base coat itu dia memiliki banyak thinner, karena untuk ngejar atomisasi yang lembut ya. Karena kalau spray gun kecil, kalau main kental itu nggak bisa teman-teman, pasti nanti hasilnya kurang bagus, overspray dan jerukannya besar-besar gitu ya. Oke, terus di sini kita pengen nyoba warna Candy Tune dari AXT. Untuk Candy Tune ini dia untuk mixing rasio yang saya pakai itu di 1:80%, karena saya tidak pakai terlalu banyak thinner. Kenapa? Ya sepertinya saya bilang bahwa saya nozzle saya itu mumpuni ya teman-teman, bukan nozzle di bawah 1 mili ataupun 1 mili. Karena di sini kita pakai nozzle itu di rata-rata di nozzle 1.3, 1.2 atau 1.4. Jadi masih aman kalau 1:80%. Dan kalau teman-teman misalnya pakai nozzle 1 mili, ini bisa di 1:1, masih mampu ya, masih bisa ya. Dan itu untuk ukuran base coat atau cat poliuretan itu sangat sudah ideal. Karena kalau cat PU itu biasanya untuk viskositasnya sangat rendah, bukan seperti cat NC. Kalau cat NC viskositasnya tinggi, jadi kalau untuk mixing rasionya mungkin di atas cat PU, dan itu mungkin bisa 1:2 atau 3 gitu ya itu. Oke, di sini untuk trik dari yang teman-teman sempat tanyakan, bahwasanya pembahasan ini dia lebih ke amplas pertama tadi. Untuk amplas itu kita pakai 800 naik ke 1000, karena sekali lagi peringatan untuk teman-teman bahwasanya untuk DMS itu memiliki standar Eropa ya teman-teman. Jadi yang biasanya teman-teman mungkin pakai standar Jepang atau JIS itu harus naik satu tingkatan. Misalnya biasanya teman-teman pakai brand lain 800 ya, yang biasanya teman-teman pakai itu kalau di DMS itu harus naik ke 1000 gitu ya teman-teman. Jadi baretannya nggak terlalu kasar. Oke, Mas, gimana sih caranya untuk ngecat Candy Tune biar gak rawan belang? Nah, teman-teman gini ya, Candy Tune itu kan transparan, cat yang sangat transparan, pigmen warnanya itu transparan, dan dia butuh dasaran. Nah, di dasaran ini kita akan buat solaret, karena ini warna merah ya. Kita buat solaret, jadi solaret itu kita bikin sendiri. Jadi warna silver yang biasanya kita pakai ya untuk dasaran, di sini kita tambahin untuk warna yang kita akan naikkan nanti. Jadi untuk silvernya ini jadinya kayak semacam silver tapi keping-pingan ya. Jadi ada pink, corak pinknya, karena kita tambahin cat dasarnya, cat intinya tadi. Jadi warna silver kita mixing dengan warna candy merahnya tadi gitu. Untuk apa sih? Supaya apa? Nah, kalau memang teman-teman baru terjun atau baru belajar ya, mohon maaf, itu sangat membantu untuk
mengambil kepadatan warna, dan itu juga sangat membantu untuk mencegah terjadinya belang gitu ya. Terus untuk trik pengaplikasian di sini, kalau bisa misalnya ini warna merah ya, merah atau biru ataupun candy hijau, itu kalau pengaplikasian untuk warna candy tone-nya sendiri itu kalau bisa di awal itu ditembak tipis saja, merata ya. Terus kalau untuk di bagian sudut ataupun nut yang nonjol itu kalau bisa jangan dilawan, kalau bisa ikuti nutnya gitu. Jadi nggak terjadi sentrifugal atau turbulensi yang bisa mengakibatkan angin itu mental ke bagian yang lain. Jadi tembakan atau cat yang mental itu bisa mengenai yang lain, itu akibatnya nanti akan tebal sebelah gitu, ataupun bisa mengakibatkan sebagian itu sudah ada cat yang menumpuk, sebagian masih tipis, itu juga bisa mengakibatkan belang. Jadi kalau bisa, kalau nutnya misalnya nutnya miring ke kanan ya, kita jangan tembak gimana ya cara menjelaskannya, jangan ditembak secara berlawanan arah gitu ya, intinya kayak gitulah. Oke, di sini saya ingin sedikit menjelaskan bahwasanya tadi malam itu kita ngaplikasiin silver ya, silver yang kita campur merah. Terus ternyata kelembapan di tempat saya itu makin naik, terus suhu makin menurun, dan itu saya tidak bisa melanjutkan untuk proses base coatnya. Jadi alhasil ini untuk aplikasi candy tone ya, yang teman-teman lihat ini itu di sore harinya gitu ya. Jadi warna silver yang saya aplikasikan malam itu nggak bisa saya aplikasikan langsung naik ke base coat warna inti, tapi di sini kita aplikasikan base coat warna inti atau warna merahnya ini di sore hari. Terus untuk penanganannya gimana Mas kalau misalnya kita sudah nginep semalaman seperti itu? Karena ini warna yang kita pakai ini jenisnya poliuretan atau PU, itu nggak bisa ya langsung kita aplikasikan ke bahan berikutnya. Alhasil tadi itu kita amplas dulu ya, amplas dulu 1000 merata, habis itu kita aplikasikan lagi warna silver dengan campuran warna merahnya. Terus kita jeda 15-20 menit, kita naikkan ke warna inti, karena kalau kita main view seperti ini nggak bisa langsung, misalnya kita jeda 1 malam kita langsung naik ke clear ataupun naik ke base coat inti, itu nggak bisa teman-teman. Jangan sekali-sekali seperti itu, karena bisa mengakibatkan nanti nggak nempel sempurna ya. Jadi harus diamplas dulu, karena di sini base coat dasarnya itu metalik ya, karena silvernya metalik itu kalau kita amplas pasti baretannya juga akan bekas. Nah, harus di drop coat ulang atau di contouring ulang, 1 lapis saja cukup untuk menutup baretan tadi. Terus jeda 15 menit 20 menit kita naikkan warna inti, warna merahnya ya. Oke, untuk trik warna merahnya seperti yang saya bilang di sini bisa dilihat sendiri untuk teman-teman ya. Itu tembakan yang pertama itu cenderung lebih tipis, gerakan ritmenya agak cepat. Terus di aplikasi yang kedua itu speednya saya turunin terus untuk mengambil kepadatan warnanya. Nah, seperti yang saya bilang itu kan ada tonjolannya, itu nggak saya lawan, jadi saya ikuti nutnya gitu ya teman-teman, supaya nggak timbul belang ada di situ. Biasanya kalau kita asal tembak warna candy itu, kalau nggak ngikutin nutnya, nanti di bagian selah nut atau bagian dalam nut itu biasanya gosong teman-teman, itu ada penumpukan warna yang over di situ. Jadi kalau bisa jangan dilawan. Oke teman-teman. Nah, sebagian teman-teman juga ada yang tanya kemarin di DM bahwasanya dia habis ngecat warna metalik ya, warna metalik habis itu diamplas. Nah, habis diamplas terus di clear coat, ternyata bilangnya, "Mas, saya ngecat kok baretannya masih kelihatan ya kalau setelah saya clear." Nah, setelah saya analisa, ternyata memang benar ya teman-teman. Ada teman kita itu dia habis ngecat metalik, habis itu diamplas supaya halus katanya, terus di clear coat. Nah, itu nggak boleh ya kalau kita pakai metalik ya. Itu jangan sekali-sekali diamplas baru di clear coat, itu jangan ya.
Karena apa? Karena gini teman-teman, kalau misalnya warnanya solid sih nggak apa-apa, yang penting jangan sampai jebol ke dasar, harus benar-benar dipastikan bahwasanya amplasan itu rata. Kalau metalik, otomatis metaliknya itu rusak teman-teman, jadi jangan sampai metaliknya itu diamplas dulu baru di clear, kecuali misalnya gini, ada kotoran ataupun perbaikan diamplas ya, misalnya setelah diamplas ya, habis diamplas harus di controlling lagi, harus di cat lagi baru di clear coat gitu. Jadi supaya baretan amplas tadi hilang ya, supaya pas nge-clear itu nggak kelihatan baretannya. Oke, di sini untuk clear coat kita pakai di 210 dari AST. Untuk thinnernya saya pakai extra slow ya, karena thinner ini extra slow, jadi untuk pemakaian saya lebih sedikit teman-teman, karena extra slow itu memiliki daya uap yang sangat lambat. Kalau kita pakai sesuai TDS nanti takutnya meler atau kebanyakan thinner ya, atau jadi tambah encer banget, nanti flow-nya itu terlalu over akhirnya meler, atau bahasa gaulnya apa ya, meler, shaking. Nah itu nanti bisa shaking. Oke, untuk teknik tetap di sini kita pakai One Visit application. Untuk pengaplikasian pertama di fish layer ya, fish layer ini kita silakan dilihat sendiri, untuk gerakannya itu cenderung lebih cepat ya di fish layer pertama. Terus dari titik A ke titik B itu nanti dari titik A ke titik B langsung kita balikkan dari titik B ke titik A. Nah gerakannya cenderung lebih cepat gitu. Setelah itu nanti kita akan jeda sekitaran berapa detik ya, 10 atau 15 detik ya, untuk setelah itu kita lakukan pengambilan glossy atau wet look-nya atau pengambilan thickness-nya gitu. Jadi kalau teman-teman masih ruangan-ruangan ataupun mungkin ada ya barangkali teman-teman masih ngecat di luar ruangan, itu sangat-sangat membantu kalau kita pakai teknik One Visit ini. Karena kalau kita main flash off terlalu lama itu takutnya gini teman-teman, kita kan nggak bisa mastiin ya bahwasanya debu itu kan bertebarangan terus tahu-tahu nempel. Nah kalau flash off-nya misalnya 20 menit atau 15 menit, nanti tahu-tahu ada debu di situ nempel ya, habis itu kita aplikasikan clear coat lagi, otomatis otomatis debu bisa tertanam oleh clear, dan itu perbaikannya sangat rumit gitu ya. Tapi kalau kita pakai One Visit seperti ini, itu misal pun kita nempel debu, itu nempelnya sudah di atas clear yang paling atas gitu ya. Jadi kalau untuk perbaikannya lebih mudah, nggak sempat ketanam gitu ya lur. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin ngecatnya masih di emperan rumah ataupun di halaman rumah ataupun di halaman kantor DPR, itu sangat membantu kalau untuk proses atau teknik One Visit ini. Mas, saya takut meler mas kalau One Visit. Jadi meler itu biasanya gini teman-teman, meler itu terjadi nggak semua di seluruh bagian panel, pasti ada di bagian-bagian tertentu. Nah di bagian-bagian tertentu itu kemungkinan besar ada penumpukan cairan ya yang over di situ. Maka dari itu caranya gimana mas? Caranya overlapnya teman-teman harus rapi. Jadi tumpukan per tumpukan itu harus rapi ya teman-teman. Misalnya numpukin kertas di sini ya, ibarat kata numpukin kertas itu 5 nih ya, kita nggak langsung tumpuk 5 plek gitu, tapi di sini kita pakai apa namanya tahapan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ketemunya sama, tetap nanti tumpukannya 5, tapi nggak secara langsung. Kalau teman-teman masih dengan gerakan yang sangat lambat dengan proses yang kita pakai ini atau One Visit ini, itu sangat rawan, karena semakin gerakanmu lambat nanti semakin penumpukan cairan semakin tebal di situ. Jadi kalau bisa fish layer speed relatif cepat, second layer kita speednya juga masih sama dengan awal, terus di finish layer itu baru kita turunkan untuk speednya untuk pengambilan thickness atau wet look-nya gitu ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri kok gerakan saya ini setiap saya nembak itu tidak saya cepetin, supaya apa sih, secara virtual teman-teman itu bisa memberikan angan-angan, ternyata cara nembaknya seperti itu. Jadi kalau saya cepetin percuma dong ya memang sih ada beberapa
bagian yang saya cepetin itu untuk apa ya, ibarat kata untuk mempersingkat videonya ini. Tapi kalau untuk cara nembak ini jarang sekali saya cepetin karena untuk teman-teman bisa melihatnya ya, jadi gitu. Oke. Apalagi kita mau bahas apa lagi nanti setelah ini ya, setelah kita aplikasikan ini di 3 layer. Setelah itu kita akan diamkan 1 kali 24 jam. Nah di 1 kali 24 jam itu baru kita lihat hasilnya gitu ya. Kalau masih basah seperti ini nggak mungkin saya pamerin ya, karena kalau clear basah itu belum bisa kita tentuin. Nah belum bisa kita analisa juga ya, kekurangannya apa, trouble-nya apa, nanti kan bisa dilihat. Kalau misalnya popping ya saya katakan popping, kalau misalnya meler ya kasih lihat gitu ya. Jadi nanti ada pembahasan lagi berikutnya seperti itu. Kalau kita cuman konten nembak jebret-jebret jadi habis itu nggak ada penjelasan apa-apa kan percuma ya. Jadi hal pelajaran yang ditangkap oleh teman-teman itu ngambang gitu. Jadi seakan-akan saya nembak itu bagus terus, nggak ada salahnya gitu loh. Jadi kalau memang hasilnya kurang bagus saya tetap kasih tahu gitu ya, karena informasi itu perlu kalau untuk teman-teman yang baru belajar gitu ya. Oke, setelah ini nanti kita akan review langsung. Oke teman-teman, untuk hasil dari tembakan clear coat yang kita aplikasikan kemarin itu seperti ini. Dan ini nanti ada untuk sesi pembuatan grafis. Jadi kalau misalnya ini hanya garapan semacam satu warna seperti ini ya, ini mungkin tinggal kita koreksi aja, kemungkinan ada kotoran-kotoran kecil kita poles sudah selesai. Tapi di sini ada proses untuk pembuatan grafis. Jadi di sini nanti kita amplas lagi, terus kita bikin grafis, baru kita clear ulang lagi gitu ya teman-teman. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa saya tidak berani membuat warna di atas warna candy gitu ya, nanti saya jelaskan. Oke teman-teman, saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Untuk hasilnya silahkan dinilai sendiri. Untuk build film yang dihasilkan terus glass finishnya seperti ini, teman-teman nilai sendiri. Oke, semoga bermanfaat videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan ya ditanya-tanyakan saja, nggak apa-apa. Terus kalau butuh nomor WA ada di profil Instagram, silahkan, itu WA pribadi saya. Silahkan teman-teman follow juga Instagram saya gitu ya teman-temanku semua. Saya pamit undur diri, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.